Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fandriana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang stoikiometri. Materi stoikiometri itu tentang apa saja sih? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu arti stoikiometri ya, karena masih bagi yang masih asing gitu. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoichion, yang artinya unsur, atau arti luasnya adalah perhitungan zat dan campuran kimia. Di dalam materi stoikiometri, kita harus mengenal ada yang disebut dengan bilangan Avogadro dan konsep mol. Untuk bilangan Avogadro, angka ini harus kita hafalkan ya, yaitu 6,0225 atau 6,03 kali 10 pangkat 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya, 1 mol suatu zat sejumlah X partikel yang terkandung dalam suatu zat atau unsur, senyawa, atau ion. Nah, di mana X adalah bilangan Avogadro, zatnya itu bisa berupa unsur, senyawa, dan atau ion. Untuk 1 mol suatu unsur, misalkan logam natrium ya, dia akan memiliki jumlah atom sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Untuk dalam bentuk senyawa, contohnya adalah senyawa H2O ya, maka jumlah molekulnya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 dengan satuan molekul. Untuk ion, ya misalkan ion Cl-, 1 mol sama 6,02 kali 10 pangkat 23, namun satuannya adalah ion. Nah, mol suatu unsur dapat dihitung dengan cara kita membagi massa dalam satuan gram dengan massa atomnya. Atau jika dia atom ya, atau mol satu unsur adalah kita menghitungnya dengan membagi massa gram dari senyawa tersebut dibagi dengan massa molekul atau massa rumus dari senyawanya. Nah, perbedaan molekul dengan satuan rumusnya yaitu kalau molekul itu sekumpulan atom-atom yang terikat dan merupakan kesatuan, memiliki sifat fisik dan kimiawi yang khas. Contohnya H2O. H2O yang satu dengan H2O yang lain memiliki sifat fisik dan kimia yang sama. Nah, satuan rumus ya yaitu sepasang atom atau ion dari sekumpulan atom atau ion yang banyak gitu. Jadi ini rumus senyawa maksudnya ya. Misalkan NaCl ini terdiri dari dua unsur yang berbeda, MgCl2 dua unsur yang berbeda juga. Nah, sedangkan rumus kimia yang didasarkan pada satuan rumus tersebut dapat disebutkan dalam rumus sederhana atau yang disebut dengan rumus empiris. Nah, rumus kimia yang didasarkan pada satuan molekul disebut rumus molekul. Jadi ada rumus molekul, ada rumus empiris. Kalau rumus molekul merupakan kelipatan dari rumus empiris, sedangkan rumus empiris itu bentuk rumus yang sudah paling sederhana. Ini contoh perhitungannya ya, yang melibatkan konsep mol atau menggunakan konsep mol. Contoh 1, berapa atom yang terdapat dalam 2,8 mol logam besi? Nah, kita tahu logam besi itu atom ya. Jadi untuk menghitungnya yaitu 2,8 jumlah molnya dikali dengan 6,023 kali 10 pangkat 23. Didapatkan hasil 16,9 kali 10 pangkat 23 atom ya. Karena logam besi satuannya atom. Nah, yang kedua, berapa mol magnesium yang terdapat dalam kumpulan 3,05 kali 10 pangkat 20 atom magnesium? Jika tadi nomor 1 ditanya jumlah atomnya, nomor 2 ditanya jumlah molnya. Maka untuk mencari jumlah mol yaitu jumlah atomnya yang diketahui di soal dibagi dengan bilangan Avogadro. Sehingga 3,05 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 didapatkan hasil 0,50 kali 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 mol magnesium. Kemudian soal yang ketiga, berapa atom natrium yang terkandung pada 15,5 gram natrium? Diketahui atom natriumnya itu massa atomnya adalah 23. Maka mol natrium tinggal kita bagi masanya yang di soal 15,5 gram
dibagi dengan massa atom natrium yaitu 23 sehingga didapatkan hasil 0,674 mol natrium. Maka jumlah atom natrium sama dengan jumlah mol yang sudah kita hitung tadi 0,674 dikali dengan bilangan Avogadro-nya sehingga didapatkan hasil 4,06 kali 10 pangkat 23 atom natrium. Untuk soal yang keempat, hitung berapa massa 6,212 mol kalsium. Diketahui massa atom kalsium adalah 40,028. Untuk menghitung massa kalsiumnya, kita tinggal mengalihkan antara mol kalsium dengan massa atom kalsium. Yaitu 6,12 dikali 40,08 didapatkan hasil 245 gram kalsium. Kemudian soal yang terakhir yaitu berapa ion Cl- dalam 50 gram MgCl2. Nah, MgCl2 ini kan merupakan senyawa ion. Jadi untuk menjawabnya kita tuliskan dulu saja reaksi ionisasinya yaitu MgCl2 menghasilkan Mg2+ dan 2Cl-. Kemudian kita menghitung mol MgCl2-nya yaitu massa MgCl2 dalam satuan gram yaitu 50 gram dibagi dengan mR MgCl2. Setelah dihitung mR-nya yaitu 95,2. Maka didapatkan hasil 0,525 mol. Nah, mol Cl- itu sama dengan, nah ini kita perbandingan mol dulu ya. MgCl2-nya 0,525, kemudian Cl-nya koefisiennya 2, sedangkan MgCl2 koefisiennya 1. Maka mol Cl- sama dengan molnya MgCl2 dikali koefisiennya Cl- dibagi koefisiennya MgCl2. Didapatkan hasil 1,05 mol. Nah, sehingga ion Cl- yang terkandung dalam 50 gram MgCl2 yaitu 1,05 ya. Ini angkanya dari mol Cl yang sudah kita hitung tadi dikali dengan bilangan Avogadro-nya sehingga didapatkan hasil 6,32 kali 10 pangkat 23. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat ya, dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.